Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Ramadan dimulai. Kisah-kisah mistis Mila tetap terus berdatangan. Apa saja yang akan terjadi pada Mila? Tonton video ini sampai akhir. Mila menatap layar laptopnya yang penuh dengan dokumen tugas akhir. Mata dan pikirannya terasa lelah, tapi tenggat waktu semakin dekat. Ia menghela napas panjang, menegakkan punggung yang sejak tadi membungkuk di kursi. Sejak memasuki semester akhir, hari-harinya penuh dengan skripsi, revisi, dan rapat dengan dosen pembimbing. Rasanya tak ada waktu untuk hal lain, termasuk ibadah yang semakin lama semakin jarang ia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ramadan kali ini terasa berbeda baginya. Bukan lagi seperti masa-masa sekolah dulu, ketika ia hanya mengikuti ibadah bersama teman-temannya sekadar untuk kebersamaan. Kini, ia sadar bahwa waktu terus berjalan dan dirinya semakin dewasa. Usia yang semakin bertambah justru membuatnya merasa jauh dari Tuhan. Sejak kecil, ibunya selalu mengingatkan bahwa semakin tua seseorang, semakin banyak pula godaan yang menjauhkan dari ibadah. Jangan sibuk sama dunia sampai lupa akhirat. Nak, begitu pesan ibunya yang selalu ia ingat. Selama beberapa tahun terakhir, Mila lebih sering sholat di rumah dengan alasan kesibukan. Jikapun ia pergi ke masjid, itu hanya sesekali, lebih sering di awal Ramadan saja. Namun, malam ini, sesuatu dalam hatinya terasa berbeda. Ada dorongan kuat untuk kembali ke masjid, untuk merasakan suasana ibadah berjamaah yang sudah lama ia tinggalkan. Ia merasa perlu memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Dengan niat yang sudah bulat, Mila bangkit dari kursi, berjalan ke lemari kecil di sudut kamar, dan mengambil mukena serta sajadahnya. Mukena putih yang sudah lama tidak ia pakai masih dalam keadaan bersih, meskipun aromanya sedikit berdebu. Ia tersenyum kecil, merasa sedikit malu pada dirinya sendiri, karena sudah lama tidak mengenakan mukena ini untuk tarawih di masjid. Setelah memastikan rumah dalam keadaan terkunci, Mila membuka pintu dan melangkah keluar. Udara malam menyambutnya dengan kesejukan yang sedikit menusuk. Langit gelap tanpa bintang, hanya ada bulan sabit yang menggantung di kejauhan. Suasana di luar rumah begitu sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali deru motor yang melintas jauh di jalan raya. Saat sedang mengunci pintu, tiba-tiba perasaan aneh menyelinap dalam hatinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Punggungnya meremang tanpa sebab yang jelas. Ia menoleh ke sekitar, namun yang terlihat hanya pekarangan kosong dan pohon mangga yang daunnya bergoyang pelan tertiup angin. Halah, perasaan aja kali, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Mila melangkah perlahan menuju jalan kecil yang akan membawanya ke masjid. Jalanan di depan rumahnya memang cukup gelap, karena lampu jalan yang jaraknya berjauhan. Hanya ada satu lampu yang menyala redup di ujung gang, menciptakan bayangan panjang di sepanjang jalan. Langkahnya terdengar jelas di jalanan yang sepi. Mila mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa takut dengan mengingat hal-hal positif. Ia membayangkan suasana masjid yang tenang, suara imam yang merdu, serta kebersamaan dengan para jamaah lainnya. Namun, ketika ia baru melewati setengah jalan, aroma aneh tiba-tiba menyusup ke hidungnya. Aroma itu samar-samar seperti campuran bunga melati dan sesuatu yang anyir. Ia langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Mila menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber bau tersebut, tetapi tidak melihat apapun. Jalanan masih kosong. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin ada bunga melati di sekitar sini, pikirnya. Namun, tetap saja, perasaan tidak nyaman itu tidak bisa ia hilangkan begitu saja. Langkahnya semakin dipercepat, seolah-olah ingin segera sampai di masjid. Napasnya sedikit memburu. Ia tidak ingin pikirannya dipenuhi hal-hal aneh yang bisa mengganggu niatnya untuk beribadah. Perasaan takut yang tadi menyelimuti hatinya perlahan menghilang. Ia menarik napas dalam-dalam dan berusaha berpikir positif. Mungkin aku cuma capek, pikirnya. Dengan keyakinan baru, Mila terus berjalan menuju masjid, tanpa menyadari bahwa malam ini akan menjadi salah satu malam yang paling menegangkan dalam hidupnya. Mila melangkah semakin cepat, berusaha mengusir perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba menyelimutinya sejak keluar rumah. Jalan kecil menuju masjid ini memang sudah akrab baginya sejak kecil, tapi malam ini terasa berbeda.
Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengamatinya dari balik kegelapan. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus perlahan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Ada bau samar bunga melati yang tercium di sela-sela hembusan angin. Awalnya, Mila berpikir itu hanyalah aroma bunga yang tumbuh di halaman rumah orang-orang sekitar. Tapi semakin ia berjalan, aroma itu semakin kuat, bercampur dengan sesuatu yang anyir dan menusuk hidung. Mila meneguk ludah, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal aneh yang mungkin hanya ada dalam kepalanya. Jangan aneh-aneh, Mil. Mungkin ada orang yang baru saja membuang bunga atau mungkin ada bangkai hewan di sekitar sini, katanya dalam hati. Namun, ketika ia melangkah lebih jauh, aroma itu tidak menghilang. Bahkan, seakan mengikuti kemanapun ia melangkah. Sekilas, ia merasakan ada hawa dingin yang menyentuh tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada siapapun yang mengikutinya. Jalanan masih kosong, hanya ada bayangan pohon yang bergoyang perlahan diterpa angin malam. Ia kembali melangkah, tetapi kali ini dengan lebih cepat. Saat melewati gang sempit yang menghubungkan rumahnya dengan jalan utama, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut penglihatannya. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan di pinggir jalan. Langkah Mila terhenti sejenak. Ia menahan napas, berusaha memastikan apa yang baru saja dilihatnya. Namun, ketika ia menoleh lebih jelas, tidak ada apa-apa di sana. Hanya dedaunan yang bergoyang dan jalanan yang sepi. Ah, mungkin hanya perasaanku saja, gumamnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia kembali melangkah dengan hati-hati. Beberapa meter ke depan, jalan mulai sedikit lebih terang. Cahaya dari lampu masjid mulai terlihat, memberikan Mila sedikit ketenangan. Tapi rasa gelisah di hatinya belum sepenuhnya hilang. Dari kejauhan, ia mulai melihat beberapa orang berjalan ke arah yang sama. Seorang ibu-ibu dengan gamis panjang terlihat menggandeng tangan anaknya, sementara beberapa remaja putri berjalan beriringan sambil bercakap-cakap pelan. Mila menghembuskan napas lega. Setidaknya, kini ia tidak merasa sendiri. Ia mempercepat langkahnya, mendekati rombongan orang-orang yang juga menuju masjid. Namun, saat melewati tikungan terakhir sebelum mencapai halaman masjid, aroma aneh yang tadi sempat menghilang kembali muncul. Kali ini lebih kuat, lebih menusuk, dan membuat Mila ingin menutup hidungnya. Ia mengerutkan kening, mencoba mencari sumber bau tersebut. Namun, yang ia lihat hanya beberapa orang yang berjalan di depannya, serta sebuah pohon tua di pinggir jalan. Daun-daunnya yang lebat menutupi sebagian cahaya dari lampu jalan, menciptakan bayangan yang terasa lebih gelap dari seharusnya. Ketika melewati pohon itu, Mila tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menyelimutinya. Seperti ada sesuatu yang berdiri di balik pepohonan, diam-diam mengawasinya. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia ingin menoleh, tapi entah mengapa ada perasaan yang menahannya. Suara dalam hatinya berkata, "Jangan lihat ke belakang." Dengan tekad yang kuat, Mila memilih untuk terus berjalan, menundukkan kepala dan fokus pada langkah kakinya. Beberapa meter kemudian, ia akhirnya sampai di depan gerbang masjid. Suara imam yang melantunkan ayat suci terdengar lembut, membawa ketenangan di hatinya. Cahaya terang dari lampu masjid menyapu halaman, membuat suasana lebih hidup. Mila menghembuskan napas panjang, merasa sedikit lebih aman. Ia menoleh ke belakang untuk melihat jalan yang baru saja ia lewati. Jalanan kosong. Tidak ada siapapun di sana. Aroma aneh yang tadi menyertainya juga tiba-tiba menghilang begitu saja. Seolah tidak pernah ada. Mila merapatkan mukena di tubuhnya, berusaha mengabaikan perasaan tidak enak yang masih tersisa. Ia melangkah masuk ke halaman masjid, bergabung dengan jamaah lain yang sudah bersiap untuk sholat tarawih. Namun, satu hal masih mengganggu pikirannya. Saat tadi berjalan menuju masjid, ia merasa ada seseorang yang berjalan di belakangnya. Tapi kenapa sekarang jalanan kosong? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa aroma itu menghilang begitu saja saat ia sudah sampai di masjid? Mila menggelengkan kepalanya, berusaha mengusir pikiran buruk. Ia di sini untuk beribadah, bukan untuk takut dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Dengan perasaan sedikit lebih tenang, ia melangkah masuk ke dalam masjid,
tidak menyadari bahwa keanehan malam ini baru saja dimulai. Mila melangkah memasuki halaman masjid dengan perasaan sedikit lebih tenang. Cahaya lampu yang terang serta suara imam yang sedang membaca ayat suci membawa ketenangan dalam hatinya. Ia mengusap tengkuknya, berusaha menghilangkan rasa dingin yang tadi sempat menyelimuti tubuhnya sepanjang perjalanan. Di halaman masjid, beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa pelan, bermain sebelum sholat dimulai. Beberapa ibu-ibu duduk di serambi, berbincang sambil menunggu iqamah dikumandangkan. Mila tersenyum kecil, melihat pemandangan yang selalu ia rindukan. Sudah lama ia tidak merasakan suasana seperti ini, suasana khas Ramadan yang membuat hati lebih damai. Setelah melepas sandalnya, Mila melangkah ke tempat wudhu. Air dingin yang menyentuh kulitnya memberikan rasa segar, menghilangkan sedikit sisa kegelisahan yang tadi ia rasakan di perjalanan. Ia memperhatikan bayangannya di cermin kecil yang tergantung di dekat keran. Wajahnya terlihat sedikit pucat, mungkin karena kelelahan atau efek dari rasa takut yang tadi sempat menyergapnya. Setelah selesai berwudhu, ia berjalan memasuki bagian dalam masjid. Karpet hijau terbentang rapi, barisan jamaah perempuan sudah mulai terisi. Beberapa wanita tampak sibuk merapikan mukena, sementara yang lain berdoa dalam khusyuk. Mila melangkah pelan, matanya menyapu ke seluruh ruangan. Ia ingin memilih tempat yang nyaman, tempat di mana ia bisa beribadah dengan tenang, tanpa merasa terlalu terhimpit oleh banyak orang. Setelah mengamati sejenak, ia memutuskan untuk berdiri di barisan paling belakang. Baginya, barisan belakang terasa lebih nyaman. Ia tidak perlu khawatir jika nanti merasa tidak enak badan atau ingin keluar lebih awal. Lagi pula, dari sini ia bisa melihat seluruh jamaah tanpa perlu khawatir mengganggu siapapun. Saat ia sedang merapikan mukena, seorang perempuan lain tiba-tiba masuk dan berdiri di sebelahnya. Mila melirik sekilas. Wanita itu mengenakan mukena putih bersih, polos tanpa motif, dan berdiri di ujung barisan, tepat di pojok ruangan. Mila tidak terlalu memperhatikan wajahnya, karena ia lebih fokus mempersiapkan diri untuk sholat. Namun, ada sesuatu yang terasa sedikit aneh. Entah mengapa, hawa di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mengusap lengannya sendiri, mencoba menghilangkan rasa dingin yang tiba-tiba muncul. Beberapa saat kemudian, iqamah dikumandangkan. Semua jamaah mulai merapatkan syaf masing-masing. Mila ikut merapatkan barisan, memastikan bahwa ia berdiri dengan posisi yang tepat. Mukena putih di sebelahnya sedikit bergerak, tetapi perempuan itu tetap diam, tidak berbicara atau bersuara sedikit pun. Saat imam mulai membaca takbir, Mila menghembuskan napas perlahan dan mencoba memusatkan pikirannya pada ibadah. Ia tidak ingin terganggu oleh perasaan aneh yang tadi sempat ia rasakan. Ini adalah saatnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk berpikir macam-macam. Sholat dimulai, dan masjid dipenuhi oleh suara bacaan imam yang merdu. Mila mulai merasa lebih tenang, mengikuti gerakan sholat dengan khusyuk. Setiap rukuk dan sujud ia lakukan dengan penuh kesungguhan, berharap bisa meraih ketenangan yang selama ini ia cari. Namun, ketika rakaat pertama selesai dan mereka berdiri untuk rakaat kedua, Mila kembali mencium aroma aneh. Aroma melati yang bercampur dengan sesuatu yang anyir. Jantungnya berdegup lebih cepat. Bau itu, persis seperti yang ia cium di perjalanan tadi. Mila mencoba tetap fokus, menekan rasa takut yang mulai merayap ke dalam dirinya. Ia tidak ingin mengganggu syalatnya hanya karena hal yang mungkin hanyalah imajinasinya sendiri. Namun, semakin lama, aroma itu semakin kuat. Hawa dingin yang tadi sempat ia rasakan pun semakin nyata, seolah ada sesuatu di sekitarnya yang tidak kasat mata. Dengan hati-hati, ia melirik ke samping, ke arah perempuan yang berdiri di sebelahnya. Mukena putih itu tampak biasa saja, tidak ada yang aneh. Tapi entah mengapa, Mila merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tangannya sedikit gemetar saat ia merapikan mukena. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan kembali fokus pada bacaan imam. Namun, semakin lama, jantungnya berdetak lebih kencang. Ia mulai merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, sesuatu yang belum bisa ia jelaskan. Dan saat sholat berlanjut, perasaan itu semakin nyata. Mila mulai bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya wanita yang berdiri di sebelahnya? Mila berusaha mengendalikan perasaannya. Ia mencoba fokus pada sholat,
Tetapi aroma aneh yang semakin kuat membuat pikirannya sulit tenang. Hawa dingin yang tadi hanya terasa samar kini mulai menusuk hingga ke tulangnya. Rasanya seperti berdiri di dekat sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Ia berusaha menguatkan hatinya. Jangan berpikir macam-macam, Mil, batinnya meyakinkan diri sendiri. Mungkin ini hanya sugesti karena perjalanan menuju masjid tadi. Ia harus tetap tenang dan menyelesaikan syalatnya. Rakaat demi rakaat berlalu, dan Mila mulai terbiasa dengan perasaan tidak nyaman ini. Ia mengikuti gerakan imam, rukuk, sujud, dan berdiri dengan khusyuk meski di dalam hatinya masih ada rasa gelisah yang terus mengusik. Namun, di rakaat terakhir, sesuatu terjadi. Saat imam mengucapkan salam pertama ke kanan, seluruh jamaah mengikutinya. Mila juga ikut menoleh ke kanan, seperti yang seharusnya dilakukan dalam sholat. Namun, ketika ia menoleh kembali ke kiri untuk salam kedua, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Wanita di sebelahnya melakukan gerakan yang berbeda. Alih-alih menoleh ke kanan seperti seharusnya, sosok itu malah menoleh ke kiri, tepat ke arah Mila. Mila terkejut dan refleks menahan napas. Saat itu juga, aroma melati bercampur bau anyir semakin menusuk hidungnya. Ia ingin berpaling, ingin menghindari tatapan dari sosok di sebelahnya, tetapi rasa takut membuat tubuhnya seolah membeku. Dengan perlahan, ia melirik ke samping, mencoba melihat wajah wanita di sebelahnya. Namun yang ia lihat justru membuat tengkuknya meremang. Di balik mukena putih yang tampak biasa saja, wajah itu terlihat begitu pucat, hampir transparan. Kulitnya seperti tidak memiliki warna, dengan mata yang kosong menatap lurus ke depan. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Mila merasa seluruh tubuhnya lemas. Lututnya hampir tidak bisa menahan tubuhnya sendiri. Ia ingin berlari, ingin keluar dari masjid, tapi tubuhnya masih terpaku di tempat. Sementara itu, suasana di masjid tetap berjalan seperti biasa. Para jamaah mulai berzikir atau melipat mukena mereka. Tidak ada yang menyadari keanehan yang baru saja terjadi di barisan paling belakang ini. Dengan tangan gemetar, Mila menunduk, berpura-pura merapikan mukena. Ia berharap saat ia kembali menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Namun, sebelum ia bisa mengumpulkan keberanian, sebuah suara lirih terdengar di telinganya. "Kamu bisa melihatku?" Mila terlonjak. Suara itu begitu pelan, hampir seperti bisikan, tetapi terdengar jelas di telinganya. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin menguasainya. Tanpa menoleh lagi, ia buru-buru melipat sajadahnya dan berdiri. Kakinya terasa lemas, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap melangkah keluar dari syaf. Ia ingin segera keluar dari masjid, ingin mencari udara segar agar pikirannya kembali jernih. Namun, ketika ia melangkah melewati tempat wanita itu tadi berdiri, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Mukena putih itu sudah tidak ada. Tidak ada jejak bahwa seseorang pernah berdiri di sana. Tidak ada sajadah, tidak ada tas, tidak ada apapun. Seolah-olah sejak awal, tidak pernah ada orang di tempat itu selain dirinya. Jantung Mila berdetak semakin cepat. Ia merasa kepalanya berputar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah ia berhalusinasi? Atau, apakah ia baru saja sholat di sebelah seseorang yang bukan manusia? Tanpa berpikir panjang, ia segera melangkah keluar dari masjid. Hatinya masih berdebar keras, dan pikirannya penuh dengan pertanyaan yang belum bisa ia jawab. Satu hal yang pasti, malam ini bukan malam yang biasa. Malam ini, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang berjalan di antara manusia. Sesuatu yang mungkin hanya bisa dilihat oleh orang tertentu. Dan entah mengapa, Mila merasa malam ini belum benar-benar berakhir. Mila melangkah keluar dari masjid dengan jantung masih berdebar kencang. Udara malam yang seharusnya menenangkan justru terasa semakin dingin di kulitnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri setelah kejadian yang baru saja dialaminya. Langkahnya sedikit gemetar saat melewati pelataran masjid. Beberapa jamaah masih berdiri di sana, berbincang ringan atau sekadar menikmati suasana malam setelah sholat. Suara anak-anak yang masih bermain di halaman masjid terdengar sayup-sayup, membuat suasana sedikit lebih hidup. Mila menoleh ke belakang, memastikan apakah ia masih bisa melihat sosok yang tadi berdiri di sebelahnya. Namun, seperti yang ia duga,
tidak ada siapapun di sana. Mukena putih itu lenyap begitu saja tanpa jejak. "Mil, kenapa buru-buru?" Suara seorang perempuan menghentikan langkahnya. Mila menoleh dan melihat Sari, salah satu teman lamanya di kompleks ini. Sari tersenyum ramah, tetapi ekspresinya berubah begitu melihat wajah Mila yang pucat. "Kamu kenapa? Kelihatan gak enak badan?" tanya Sari dengan nada khawatir. Mila membuka mulutnya, ingin menceritakan semuanya, tetapi ia ragu. Bagaimana jika Sari menganggapnya hanya berhalusinasi? Bagaimana jika ini hanya perasaannya saja? "Aku cuma agak pusing," jawab Mila akhirnya, mencoba menghindari pembicaraan lebih jauh. Sari mengerutkan kening, tetapi tidak mendesak lebih lanjut. "Kalau gitu istirahat dulu, jangan langsung pulang. Duduk di sini aja sebentar." Mila ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Ia berjalan ke salah satu bangku kayu di halaman masjid dan duduk di sana. Sari ikut duduk di sampingnya, sementara beberapa jamaah lain masih hilir mudik di sekitar mereka. Namun, baru beberapa detik ia duduk, Mila kembali merasakan sesuatu yang tidak beres. Di sudut halaman masjid, di bawah pohon besar yang rindang, ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan. Awalnya, ia berpikir itu hanya bayangan dari pepohonan, atau mungkin seseorang yang berdiri di sana. Tapi semakin ia perhatikan, semakin jelas bahwa bayangan itu bukan milik siapapun yang ada di halaman masjid. Bayangan itu terlalu diam. Terlalu hitam pekat, seolah tidak tersentuh cahaya dari lampu-lampu sekitar. Mila merasa tengkuknya kembali meremang. Bayangan itu berdiri di sana, tidak bergerak, tetapi Mila bisa merasakan tatapannya mengarah kepadanya. Ia menelan ludah dan buru-buru mengalihkan pandangannya, berusaha berpikir rasional. "Jangan dilihat, jangan dipedulikan," bisiknya dalam hati. Namun, Sari yang duduk di sebelahnya tampaknya ikut merasakan sesuatu. "Mil." Suara Sari terdengar pelan, hampir berbisik. "Kamu lihat gak? Di sana?" Mila langsung merinding. Jadi, bukan hanya dia yang melihatnya? Perlahan, ia menoleh lagi ke arah bayangan tadi. Dan kali ini, bayangan itu bergerak. Sebuah gerakan halus, hampir tidak terlihat, tetapi cukup untuk membuat jantung Mila kembali berpacu. Bayangan itu bergeser sedikit, seolah mendekat. Sari menggenggam tangan Mila dengan erat. "Ayo pulang sekarang," bisiknya ketakutan. Tanpa membuang waktu, Mila langsung berdiri. Ia tidak ingin berada di sini lebih lama lagi. Rasa takut yang ia tahan sejak tadi kini benar-benar menguasainya. Mereka berjalan cepat keluar dari halaman masjid. Langkah mereka hampir berlari, tetapi Mila berusaha untuk tidak panik. Ia tidak ingin menarik perhatian orang lain, tetapi tubuhnya terasa semakin dingin, seolah sesuatu sedang mengawasinya dari kejauhan. Saat melewati gerbang masjid, Mila tidak bisa menahan diri untuk menoleh sekali lagi. Dan di sana, di bawah pohon besar itu, bayangan itu sudah tidak ada. Tapi aroma melati kembali tercium. Mila merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam ini, tetapi satu hal yang pasti, sesuatu telah mengikutinya sejak awal. Dan sekarang, ia tidak tahu apakah semuanya benar-benar sudah berakhir, atau baru saja dimulai. Mila dan Sari berjalan cepat meninggalkan halaman masjid. Udara malam yang semula terasa sejuk kini, seperti berubah menjadi lebih dingin dan menekan. Meski mereka tidak berlari, langkah kaki mereka terasa semakin cepat, seolah didorong oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Mila tidak berani menoleh ke belakang. Bayangan hitam di bawah pohon masjid itu masih terbayang jelas di pikirannya. Apakah sosok yang ia lihat tadi adalah wanita bermukena yang berdiri di sebelahnya saat sholat? Apakah ia masih mengikutinya? "Sari, kamu beneran lihat tadi?" tanya Mila pelan, suaranya bergetar. Sari mengangguk tanpa menoleh. "Aku lihat. Tapi kita jangan bahas di jalan. Tunggu sampai rumah," jawabnya dengan nada serius. Mila mengerti maksud Sari. Ada satu keyakinan yang dipercaya banyak orang, jangan membicarakan sesuatu yang aneh saat masih di perjalanan. Bisa jadi, mereka mendengar dan semakin tertarik untuk mengikuti. Jalanan menuju rumah Mila tidak terlalu jauh, tapi malam ini rasanya lebih panjang dari biasanya. Jalanan kompleks yang biasanya terasa hangat dan nyaman kini sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram.
Mila bisa mendengar suara langkah kaki mereka sendiri yang beradu dengan aspal. Sesekali, angin berembus pelan, membawa aroma samar yang sudah sangat dikenal Mila sejak tadi, aroma melati bercampur bau anyir. Mila berusaha mengabaikannya, tapi semakin lama, semakin kuat. Ia menggenggam tasnya erat, menundukkan kepala dan terus berjalan. Namun, entah mengapa, ia merasakan sesuatu. Sebuah perasaan aneh, seperti ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Di persimpangan kecil sebelum rumahnya, Sari tiba-tiba berhenti. Mila ikut berhenti dan menatap sahabatnya itu dengan bingung. "Ada apa?" bisik Mila. Sari tidak langsung menjawab. Ia memandang lurus ke depan, ke arah tikungan yang sedikit gelap karena lampu jalan di sana redup. Mila mengikuti arah pandangan Sari, dan apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Di sana, tepat di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, ada seseorang berdiri. Sosok itu mengenakan mukena putih, sama persis dengan wanita yang tadi berdiri di sebelahnya saat sholat. Mukena itu tampak melayang sedikit, seperti tidak menyentuh tanah. Mila merasa tubuhnya membeku. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ini bukan manusia. Sari menarik tangan Mila pelan. "Jangan lihat, jangan berhenti," bisiknya ketakutan. Mila menelan ludah dan mengangguk lemah. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia kembali melangkah, mencoba mengabaikan sosok di bawah lampu jalan itu. Ia tidak ingin melihat lagi. Namun, ketika mereka melewati tikungan itu, Mila merasakan sesuatu yang membuatnya semakin merinding. Suara langkah kaki. Seseorang, atau sesuatu, sedang berjalan di belakang mereka. Langkahnya pelan, tapi terdengar jelas. Mila dan Sari mempercepat langkah mereka. Tidak ada kata yang keluar dari mulut mereka, hanya doa-doa dalam hati yang terus mereka ulang-ulang. Langkah itu masih terdengar. Namun, semakin lama, suara langkah itu berubah. Bukan lagi suara kaki manusia yang beradu dengan aspal, melainkan suara seretan, seperti sesuatu yang diseret di atas tanah. Mila ingin menangis. Ia tahu sesuatu ada di belakangnya, tetapi ia tidak boleh melihat. Ia harus tetap berjalan. Saat akhirnya mereka sampai di depan rumah Mila, Sari berbisik cepat, "Cepat masuk, jangan lihat ke belakang." Mila mengangguk dan langsung membuka pagar dengan tangan gemetar. Ia bergegas masuk, menutup pintu tanpa suara, lalu langsung menuju kamarnya. Begitu berada di dalam, ia membanting tubuhnya ke tempat tidur, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Hening. Tidak ada suara apapun di luar. Mila hampir berpikir semuanya sudah selesai, sampai ia merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya kembali menegang. Aroma melati itu masih ada. Ia menutup matanya rapat-rapat, berdoa dalam hati agar semuanya benar-benar berakhir. Namun, dalam keheningan malam, sebuah suara lirih terdengar di dekat jendelanya. "Kamu bisa melihatku?" Mila menahan napas, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tidak berani membuka mata, tidak berani memastikan apakah sosok itu masih ada atau tidak. Ia hanya bisa berdoa, berharap bahwa malam ini akan segera berlalu. Dan akhirnya, dalam ketakutan yang begitu nyata, Mila memahami satu hal. Kejadian seperti ini tidak akan berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.